Penampian adalah candi Hindu kuno peninggalan kerajaan Mataram kuno yang terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Turi, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Candi ini berada di ketinggian 974 meter di atas permukaan laut dan merupakan candi Hindu kuno yang dibangun pada tahun 820 Saka atau 898 Masehi. Arti penampihan itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti penerimaan. Namun, terdapat dua versi arti yang berkembang, yaitu antara penolakan dan penerimaan yang bersyarat. Namun, jika mengacu dari kata penampihan, arti dari kata nampi tersebut adalah menerima. Di sisi lain, nama kompleks candi ini diduga berasal dari cerita rakyat dengan nama penampehan atau penampian. Sebab nama ini berasal dari kata tampik, di mana kata itu diangkat dari cerita rakyat tentang adanya seorang pembesar dari daerah Ponorogo yang lamarannya ditolak atau ditampik oleh putri Kediri. Atas peristiwa penolakan itu, pembesar tersebut kemudian membangun sebuah candi yang disebut Candi Penampihan. Candi Penampihan merupakan candi pemujaan dengan 3 tahapan atau teras yang dipersembahkan untuk memuja Dewa Siwa, di mana konon peresmian candi ini dengan mengadakan pagelaran wayang atau ringgit. Pada teras utama terdapat sisa-sisa bangunan candi yang merupakan kaki sebuah candi. Candi tersebut menghadap ke barat. Di tengah-tengah candi terdapat arca kura-kura yang seakan-akan menyangga bangunan, yaitu kaki candi. Di atas kura-kura terdapat sepasang arca naga yang bermahkota. Secara keseluruhan, candi induk menggambarkan suatu peristiwa yang melukiskan peristiwa pemutaran Samudra Wantana. Di sisi utara candi induk terdapat sebuah candi perwara, di mana di sisi barat candi perwara tersebut terdapat relief 2 ekor gajah dan seekor kerbau yang sedang menarik bajak yang dikendalikan oleh seseorang. Sedangkan di sisi selatan candi perwara terdapat relief yang menggambarkan seekor gajah, kerbau, burung garuda, dan kelinci serta seorang lelaki. Di sisi utara candi perwara terdapat panel relief yang melukiskan peristiwa Sunda Mala. Pada teras ketiga terdapat sebuah batu bertulis atau prasasti yang terletak di landasan batu setinggi 1,5 meter. Keunikan dari batu ini adalah pada bagian atas sisi depan terdapat bentuk gambar dahi yang menonjol, sedang sisi belakang terdapat lubang yang berbentuk segi panjang ke dalam lubang 5 cm dan panjang 45 cm. Sedangkan fungsi dari lubang bagian belakang ini sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti. Perlu diketahui, dulunya di sekitar prasasti terdapat beberapa arca, termasuk arca Ganesha dengan angka tahun 1252 Masehi. Angka tahun tersebut terletak di belakang arca Ganesha. Selain kelompok arca, ada sebuah batu atau menhir yang mungkin berasal dari tempat lain. Selanjutnya, era demi era pergolakan perebutan kekuasaan dan politik di tanah Jawa berganti, mulai dari kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, Singosari, hingga Majapahit sekitar abad ke-9 sampai 14 Masehi. Candi ini terus digunakan untuk bertemu dan memuja Tuhan Sang Hyang Wenang. Di dalam kompleks candi terdapat beberapa arca, yaitu arca Siwa dan Dwarapala. Tetapi karena ulah manusia yang tidak mencintai dan menghargai heritage dan legasi dari nenek moyang, beberapa arca telah hilang dan rusak. Untuk mengamankan beberapa arca yang tersisa, yaitu arca Siwa, sekarang diletakkan di Museum
Situs Purbakala Mojopahit Trowulan, Jawa Timur. Selain arca, terdapat sebuah prasasti kuno yaitu Prasasti Tinulat dengan menggunakan huruf Palawa dengan stempel berbentuk lingkaran di bagian atas prasasti. Berdasarkan juru kunci Candi Penampihan, prasasti itu berkisah tentang nama-nama Raja Balitung serta seorang yang bernama Mahesa Lalatan. Sejarah lisan maupun artefak belum bisa menguaknya siapa itu Mahesa Lalatan, serta seorang putri yang konon bernama Putri Kilisuci dari Kerajaan Kediri. Selain menyebutkan nama, prasasti itu juga memberikan informasi tentang catur asrama, yaitu sistem sosial masyarakat pada masa itu, di mana pengklasifikasian masyarakat atau stratifikasi berdasarkan kasta dalam agama Hindu, yaitu Brahmana, Satria, Vaisya, dan Sudra. Masih di komplek Candi Penampihan terdapat dua kolam kecil yang bernama Samudra Mantana atau pemutaran air samudra, di mana menurut pengamatan empiris selama berpuluh-puluh tahun, dua kolam tersebut merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa. Kolam yang sebelah utara merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa bagian utara, dan kolam sebelah selatan merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa bagian selatan. Berdasarkan penuturan juru kunci, apabila sumber air di kedua kolam tersebut kering, berarti keadaan air di bawah menderita kekeringan. Sebaliknya, bila kedua atau salah satu kolam tersebut penuh air, berarti keadaan air di bawah sedang banjir.